Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة وقال أيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin membahas kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum, buah pena dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya, mengikuti tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan bekal untuk menghadap Allah SWT. Masih melanjutkan tentang perangai asli orang-orang Yahudi yang pernah hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Disebutkan oleh Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah taala, orang-orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam, yang tidak mau menerima kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah terbukti bahwa mereka adalah kaum yang punya karakter suka memusuhi umat Islam. Karena apa? Karena Islam dengan terang benderang mengharamkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Apa saja yang diharamkan oleh Islam? Islam mengharamkan riba, dan praktek riba sudah lama dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Islam datang mengharamkan gosok, mengharamkan perang yang bukan dengan tujuan menegakkan kalimat tauhid. Islam mengharamkan perang karena membela suku. Perang karena membela suku haram hukumnya. Islam mengharamkan mencuri, mengharamkan maling,
Karena orang-orang Yahudi mereka punya keyakinan mengambil harta selain dari bangsa mereka itu hukumnya halal selama tidak ketahuan. Bayangkan seperti itu. Ya. Dengan sebab pengharaman ini mengancam perekonomian orang-orang Yahudi. Mereka di Madinah tidak berkutik, ya, terancam jatuh miskin. Ya, ketika umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni, orang Yahudi itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Mereka mau nanam modal, mau buka usaha, nggak bisa. Ya, kenapa orang-orang Yahudi itu tumbuh subur di negeri kita? Karena perekonomian dengan sistem ribawi itu masih tumbuh subur. Itulah celah bagi mereka bisa masuk ke negeri kita. Coba kalau sistem ribawi dihapus, orang-orang Yahudi nggak bisa masuk. Ya. Pembuktian bahwa kaum Yahudi mereka memusuhi Islam disebutkan dalam hadis yang datang dari jalur sahabiyah yang bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, yang kemudian Sofiyah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga disebut Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin. Sofiyah menceritakan rasa kebencian dan permusuhan orang-orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam, yang tidak menerima kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ada watuhu wallahi ma baqoina, kami akan terus memusuhi yang namanya Muhammad selama kami masih hidup. Ini perkataan seorang Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab, ya, tokoh Yahudi yang ada di Madinah. Jadi selama Rasulullah SAW hidup, mereka memusuhi. Selama umat Islam berpegang kuat dengan ajaran Islam yang murni, Yahudi akan terus memusuhi. Islam yang murni seperti apa? Islam yang konsisten, istiqomah, mengharamkan riba, mengharamkan gosok. Jadi yang pertama kali melakukan riba dan gosok itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengambil aset milik orang-orang Madinah dengan tipu muslihat, ya. Mengharamkan merampas aset orang lain. Ketika Rasulullah berpuasa di Madinah, aset-aset yang diambil oleh orang-orang Yahudi dikembalikan lagi kepada penduduk asli Madinah, entah itu kaum muslimin atau orang kafir. Pokoknya dia masih warga Madinah. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi mendapatkan tanah, mendapatkan kebun itu dengan cara-cara ribawi, dengan cara yang tidak sesuai dengan fikih Islam. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mengembalikan, ya, mengharamkan maling, mengharamkan syirik, mengharamkan khurafat, mengharamkan amalan yang tidak disyariatkan. Maka Yahudi akan tetap memusuhi umat Islam. Namun sebaliknya, di saat umat Islam suka hobi dengan riba, hobi membela perbuatan gosok, membela maling, saat itulah Yahudi seakan-akan berteman dengan kaum muslimin, ya. Jadi kita boleh-boleh saja teriak bela Palestina, ya, teriak melaknat Yahudi, Zionis. Namun sayang kalau perilaku kita ternyata masih sama seperti mereka, ya kan?
Banyak orang yang teriak bela Palestina, tapi justru masih belum meninggalkan sistem ribawi. Usahanya menggunakan permodalan sistem ribawi. Suka menipu saudaranya, ya kan? Menjual tanah yang tidak ada sertifikatnya, tanah bodong, ya. Dan ini banyak ya, termasuk saya juga korbannya. Jadi saya beli tanah kapling di daerah Kalimas, itu ternyata dulu perjanjiannya akan diurus. Sampai sekarang setelah dicek kembali, itu daerah pertanian, tidak bisa disertifikatkan. Uangnya nggak kembali. Ya, lumayan itu satu kapling, hampir mendekati 20 juta. Ya. Dan ternyata yang senasib dengan saya juga banyak. Ada yang 4 kapling, ada yang 3 kapling, ya tanahnya sertifikatnya bodong, uangnya nggak kembali. Dan lebih parah lagi, yang menjadi marketingnya adalah orang yang dianggap berilmu. Wah, ini lebih parah lagi. Kalau orang awam mungkin kita masih maklum, ya. Orang yang memasarkan orang yang berilmu yang menisbatkan kepada manhaj sahabat. Nah, ini lebih parah lagi. Ya. Alhamdulillah saya sudah lapor, kalau tanah yang saya beli itu sudah lapor saya kepada yang berwajib, tinggal diurus. Karena beda yang memasarkannya. Ya, yang memasarkannya orang awam. Adapun saudara-saudara saya, saudara-saudara seiman saya yang terkena tipu, itu yang memasarkannya seorang dai, seorang mubalik yang menisbatkan diri kepada manhaj sahabat. Nah, ini lebih parah lagi, ya. Lebih parah lagi. Sampai sekarang tidak ada yang bernahi mungkar karena sudah terlanjur mengkultuskan seseorang yang dianggap berilmu. Ini sangat berbahaya, bisa mengurangi kualitas tauhid. Ya, mestinya disampaikan saja kepada orang yang lebih senior untuk menegur oknum ya yang menjual tanah tanpa sertifikat. Korbannya banyak sekali di Pontianak. Jadi data itu berdatangan sendiri tanpa saya mencarinya. Ya, mudah-mudahan rekaman ini bisa didengar oleh yang bersangkutan, segera untuk bertobat, jangan sampai mencoreng dakwah Islam hanya gara-gara tidak bertanggung jawab, tidak mengembalikan uang para pembeli. Ya. Kaum Yahudi yang tidak mau masuk Islam akan terus menuduh siapapun ya, dari kalangan umat Islam dengan tuduhan dan fitnah yang keji. Ya. Terbukti Rasulullah SAW sendiri menyaksikan karakter orang Yahudi, yaitu suka menuduh. Rasulullah membuktikan ketika seorang ulama dari kalangan Yahudi yang kemudian menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, itu dituduh dengan tuduhan dusta, dituduh dengan tuduhan keji. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan syarruna wa ibnu syarrina. Ada seorang ulama dari kalangan Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya, sebelum diberitahu oleh Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi itu selalu memuji beliau. Ya. Ahyaruna, khairuna, dialah yang paling terbaik di kalangan kami. A'lamuna, yang paling berilmu di kalangan kami. Tapi begitu diberitahu bahwasanya Abdullah bin Salam ini telah masuk Islam, lalu kemudianlah keluar kata-kata dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, syarruna wa ibnu syarrina. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling buruk perbuatannya, anak dari orang yang paling buruk di antara kami. Ya. Ini direkam oleh hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari. Padahal
orang-orang Yahudi ketika mengucapkan perkataan ini, Abdullah bin Salam ada di dalam rumah yang ditempati oleh Rasulullah SAW. Ketika mengucapkan kedustaan, tuduhan di hadapan Rasulullah, Abdullah bin Salam keluar karena Rasulullah sedang berhadapan dengan orang Yahudi di depan rumah. Abdullah bin Salam mengatakan, "Ya ma'sarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Wa wallahi alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innakum la ta'lamuna annahu Rasulullah, sesungguhnya kalian benar-benar mengetahui kalau Dia ini adalah utusan Allah. Wa annahu ja'a bil haq, dan Dia datang ke Madinah membawa al-haq, membawa kebenaran." Jadi tuduhan dari orang-orang Yahudi diucapkan langsung di hadapan Rasulullah SAW karena mereka marah, ya, tidak terima kalau ulama dari kalangan mereka masuk ke dalam Islam. Marahnya luar biasa, ya. Demikianlah respon negatif dari orang-orang Yahudi, ya. Dan itu bisa dilihat dan disaksikan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika beliau belum lama sampai ke Madinah, hijrah dari Mekah yang jarak tempuhnya 500 km, ya. Maka jika kita refleksikan, kita tarik ke zaman sekarang, maka sejarah itu bisa terulang kembali, ya. Bisa terulang kembali. Siapa saja yang bernahi mungkar, yang mencegah, yang menghalangi gerak-gerik orang-orang yang memiliki kemiripan dengan orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi suka riba, suka gosok, suka maling tanah, suka maling macam-macam, ya. Pasti orang yang menghalaunya, orang yang menghadangnya itu pasti dimusuhi, ya. Abdullah bin Salam ini dimusuhi luar biasa ketika masuk ke dalam Islam. Abdullah bin Salam totalitas masuk ke dalam Islam, meninggalkan riba, meninggalkan perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, rela hidup dengan kehidupan yang sederhana, ya, rela hidup miskin asalkan tidak punya hutang, tidak punya beban, ya. Itu dituduh macam-macam oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya. Namun sangat sedikit sekali, ya, di antara ulama-ulama Yahudi yang masuk ke dalam Islam. Yang direkam oleh Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, yaitu satu orang yang bernama Abdullah bin Salam, ya. Abdullah bin Salam. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut bab berikutnya, bina'u mujtami'in jadidin, ya, membangun masyarakat baru yang ada di Madinah. Rasulullah SAW menurut ahli tarikh, menurut ahli sejarah yang dicatat oleh Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, beliau sampai di Madinah pertama kalinya bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW, atau bertepatan dengan tanggal 27 September hari Jumat tahun 622 Masehi. Ya, bisa ya ditentukan ya. Gimana caranya? Padahal sudah lewat.
Ya, itu menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Ya, sekarang lagi ngehit ya. KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Ya. Kira-kira jamaah sekalian, negara Indonesia pada tahun 622 Masehi, di saat Rasulullah SAW datang ke Madinah, kira-kira kondisi di Indonesia itu seperti apa? Kalau kita buka pelajaran sejarah, contohnya misalnya di Jawa ya, Jawa Barat, itu masih beragama Hindu orang Indonesia itu. Masih beragama Hindu. Kerajaan Tarumanegara 622 ya. Kemudian berganti dengan kerajaan baru namanya Kerajaan Sunda yang ada di Bogor. Ini juga sama, agamanya Hindu Buddha. Rasulullah hijrah ke Madinah, di Jawa Barat itu masih Hindu Buddha, belum ada Islam. Demikian juga di Jawa Tengah, sama juga, masyarakatnya masih beragama Hindu Buddha. Jawa Tengah contohnya misalnya di Pekalongan, ada di situ namanya Kerajaan Kalingga. Itu kerajaan yang agamanya Hindu Buddha. Islam belum ada itu. Ya, Rasulullah belum mengirim para sahabat, belum sampai, baru aja sampai di Madinah. Ya. Demikian juga di Yogyakarta di tahun sekitar 622 itu ada yang namanya Kerajaan Mataram kuno. Ya, ini juga sama, agamanya apa? Hindu Buddha. Ya. Di Kalimantan Barat juga ada kerajaan apa namanya? Tanjung Pura. Agamanya apa? Hindu Buddha. Pusatnya di Sukadana, Ketapang. Sedangkan Kesultanan Pontianak berdiri tahun berapa? 1771. Ya. 1771 Masehi. Siapa yang mendirikan? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Sedangkan Rasulullah wafat tahun berapa? 632 Masehi. Jaraknya jauh. Ya. Setelah 1139 tahun Rasulullah wafat, barulah ada Islam di Pontianak. Jauh ya jaraknya, jauh sekali. Ya. Berdiri kerajaan Islam, Kesultanan Al-Qadariyah. Ya. Kemudian 141 tahun kemudian berdirilah Perserikatan Muhammadiyah 1912. 18 November 1912 di Yogyakarta. Ya. Kembali ke sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah datang ke Madinah. Beliau turun di depan rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub. Ya. Beliau menjelaskan, disinilah tempat berhenti beliau tiba di Madinah. Ya. Kemudian beliau pindah ke rumah Abu Ayyub di suatu perkampungan yang disebut perkampungan Bani An-Nazzar. Ya. Istirahat beliau ya karena lelah. Ya. Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sudah di Madinah, beliau membangun masjid yang kita kenal sekarang, Masjid Nabawi. Ya. Karena jauh sebelumnya dakwah Islam itu sudah sampai ke Madinah melalui para sahabat beliau, di antaranya Mus'ab bin Umair. Ya. Di tangan beliau sekian banyak penduduk Madinah sudah mengenal Islam jauh-jauh hari sebelum Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Jadi sudah siap penduduk Madinah itu. Ya, ketika membangun masjid, Rasulullah juga ikut langsung terjun, ikut mengangkat batu bata. Ya, dan beliau bersair, dicatat oleh Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri
bunyi syairnya, Allahumma la aisha illa aisyul akhirati. Ya, bersyair ya ada nadanya lah gitu ya, tanpa musik. Allahumma la aisha illa aisyul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan di akhirat. Ya. Faghfir lil ansori wal muhajirah, maka ampunilah dosa orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan syairnya, hadzal himalu la himala Khaybar. Tukang angkut batu bata ini bukan tukang angkut Khaybar. Ya, Khaybar ini tempat pertempuran kaum muslimin dengan Yahudi. Kemudian Rasulullah melanjutkan syairnya, hada abarru rabbana wa athhar. Inilah orang-orang yang paling berbakti, yang suci di sisi Tuhan kami. Rasulullah sambil ngangkut batu bata, sambil bersyair, ya, untuk menghilangkan kejenuhan. Ya. Kemudian seorang sahabat menjawab syair beliau, la in qa'adna wan nabiyyu ya'man. Jika kami duduk menonton saja sementara Nabi bekerja, ladzaka minnal amalul mudallal. Sungguh ini adalah keadaan yang tercela. Ya, itu ya. Jadi untuk mengobarkan semangat para sahabat untuk membantu pemasangan batu bata. Ya, gotong royong lah gitu ya. Nah, pada lokasi tersebut ya, tanah yang dibangun Masjid Nabawi itu adalah tanah bekas kuburan kaum musyrikin. Bekas bangunan lama yang sudah hancur, dan juga ada beberapa pohon kurma, pohon gorkot, pohon yang ditanam oleh orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW menyuruh agar kuburan kaum musyrikin di atas tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi itu dirobohkan, diratakan. Pohon-pohon kurma dan pohon kor pun ditebang, ya. Kemudian membuat shop ke arah Palestina, ke arah Baitul Maqdis, ya. Karena saat itu kiblat masih menghadap Palestina, belum diperintah oleh Allah menghadap ke Mekah. Ya, Baitul Maqdis itu dulu pernah jadi kiblatnya, sholatnya kaum muslimin. Ya. Pada waktu itu Masjid Nabawi ada 2 pintu yang terbuat dari batu, dindingnya terbuat dari batu dan tanah liat. Ya, sangat sederhana sekali. Atapnya dari pelepah kurma, tiangnya dari batang pohon kurma, lantai dasarnya dari pasir dan kerikil. Ya. Panjang masjidnya dari arah kiblat ke belakang itu sekitar 100 hasta. Berapa 1 hasta itu? Saya lupa ini. Tinggal dikalikan saja. Kedua sisi juga 100 hasta. Pondasinya dalamnya 3 hasta. Ya. Sampai sedetil itu, ya, ahli sejarah menceritakan keadaan masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membangun rumah-rumah di samping masjid tersebut, rumah-rumah petak dari batu, atapnya pelepah kurma dan batangnya, yaitu rumah-rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah yang asalnya di rumah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub pindah ke rumah beliau sendiri sampai beliau wafat, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi masjid yang didirikan oleh Rasulullah itu bukan hanya tempat sholat jamaah 5 waktu,
bukan hanya itu saja. Masjid di zaman Rasulullah itu seperti universitas, tempat kaum muslimin belajar agama Islam. Rasulullah mencetak para sahabat yang punya kecerdasan, daya ingat yang tinggi, berbicara yang fasih untuk ditunjuk sebagai mubalik. Sekaligus mereka juga langsung belajar bermulazamah dengan Rasulullah SAW. Ya. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah tempat bertemunya suku-suku Arab yang ada di Madinah. Setelah sekian lama mereka dipisah oleh peperangan, ya, dan masjid sekaligus menjadi gedung DPR, gedung untuk musyawarah membicarakan urusan-urusan kenegaraan. Jadi masjid itu tempat bermusyawarahnya Rasulullah dan para petingginya, jenderalnya, para muftinya, ya, para imamnya. Dan masjid juga dijadikan tempat hunian sementara untuk orang-orang yang miskin, orang-orang fakir, para pengungsi, orang-orang yang tidak memiliki rumah, tunawisma, diizinkan untuk tinggal di masjid. Ya. Mereka makan dari Baitul Mal. Mungkin ini barangkali konsep yang diambil oleh siapa? Yang dari Al-Falah itu, Ikhwan siapa namanya? Saya lupa. Ya. Ikhwan Kusnadi, ya. Ya. Ustadz Insinyur Ikhwan Kusnadi, ya. Masjid dijadikan tempat kaum muslimin melakukan kegiatan apa saja selama kegiatan itu positif, tidak mengandung maksiat, kegiatan yang mengandung kemaslahatan. Ya, bukan sekedar untuk sholat jamaah dan taklim, tapi untuk yang lainnya juga. Dan di Masjid Nabawi itulah disyariatkan pertama kali azan. Yang sebelumnya di Mekah belum ada azan. Ya, berdasarkan mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, berdasarkan riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah. Ya. Setelah masjid dibangun, Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan summa akho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirina wal ansari fi dari Anas bin Malik wa kanu tis'ina rajulan. Ya. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor di rumahnya seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik. Mereka berjumlah 90 orang dipersaudarakan. Nisfuhum minal muhajirina wa nisfuhum minal ansari akhaw bainahum alal muwasati wa yatawarrasuna ba'dal mauti duna dawil arhami ilahina waqati badrin. Ya. Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansor, separuh dari muhajirin, separuhnya dari ansor. 45 lah kira-kira. Ya, karena jumlahnya 90. Rasulullah mempersaudarakan yang sebelumnya enggak ada ikatan darah, tidak ada ikatan rahim, dipersaudarakan untuk saling memiliki harta bendanya orang ansor sekaligus menjadi milik harta benda orang muhajir. Ya. Bahkan saling mewarisi karena sudah jadi saudara. Nah, ini pernah terjadi fikih mempersaudarakan kaum muslimin yang tidak ada hubungan darah, dan itu berlangsung sampai terjadinya perang Badar. Lalu kemudian dimansuh fikih ini, dihapus dengan turunnya
Surat Al-Anfal ayat 75. Allah SWT berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang punya hubungan darah, hubungan nasab, kerabat, sebagiannya itu lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi hak saling mewarisi orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin yang pernah dipersaudarakan oleh Rasulullah dihapus fikih itu. Ya, sementara akad persaudaraan masih berlangsung. Mereka saling bersaudara. Tetapi hak mewarisinya dihapus. Karena apa? Karena sudah ada ayat yang melarang mewariskan harta kepada yang bukan ada hubungan darah. Jadi anak angkat itu tidak boleh mendapatkan warisan. Betapapun sayangnya orang tua angkatnya ini, nggak boleh. Kalau mau hibahkan sebelum meninggal dunia, boleh. Ya. Adapun setelah meninggal dunia tidak boleh seorang anak angkat mendapatkan warisan. Ya. Persaudaraan yang dimaksud di sini adalah meleburnya fanatisme buruk, ya, sifat jahiliyah itu meleleh, menghilang, gugur. Tidak ada lagi saling bangga-banggaan nasab, tidak ada lagi yang saling bangga-banggaan dengan warna kulit, ya, mau hitam, mau coklat, mau merah, mau putih, itu dianggap sama oleh Rasulullah SAW. Mau asalnya dari mana, ketika dia sudah menyatakan diri sebagai orang muwahhid, orang yang bertauhid, ya, cinta atau dalam bahasa Arabnya wala, kemudian berlepas diri atau dalam bahasa Arabnya barok, itu berdasarkan tauhid, berdasarkan Islam. Ya, kita tidak boleh mencintai seseorang, membenci seseorang karena satu organisasi, nggak boleh. Satu kampung, ya, satu kampus, satu sekolah, tidak boleh. Kita menaruh cinta kepada kaum muslimin, menjauhi seseorang itu harus karena Islam, karena tauhid. Ya. Haram hukumnya menjauhkan seseorang bukan karena Islam, hanya karena tendensi pribadi. Tidak ada yang berkaitan hubungan dengan Islam, ini tidak boleh, ya. Atau bahasa sekarang mentahdir, menghazar, itu tidak boleh, kecuali harus di atas kaidah-kaidah syariat, harus jelas, ya. Saya mencintai fulan karena fulan adalah orang Islam yang taat. Saya tidak mencintai fulan karena fulan memusuhi Islam, memusuhi Allah, menyembah selain Allah, memusuhi Rasulullah, menolak ajaran Rasulullah. Nah, itu baru benar, ya. Saya berlepas diri dari si fulan karena fulan menentang Islam, memusuhi Islam, membela musuh Islam. Nah, itu baru benar, ya. Kemudian efek dari mempersaudarakan orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, di antaranya tumbuh sikap itsar. Itsar itu bahasa Arab, terjemahnya mendahulukan kepentingan saudaranya dari kepentingan pribadi. Ketika ada saudaranya berjualan bangkrut, modalnya habis, ya, ketika kita berada di posisi sukses, kita bantu dia, kita kasih modal dia, ya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau Muhajirin dari Mekah, dan mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, kaum Ansor dari Madinah. Sa'ad bin Ar-Rabi berkata kepada
Abdurrahman bin Auf diceritakan oleh Al-Imam Bukhari, inni aktsarul ansori malan fa aksamu mali nisfaini wali imro'atani. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku ini penduduk asli Madinah yang paling kaya. Aku bagi ya kekayaanku jadi dua, separuh untukku, separuh untukmu. Sampai seperti itu. Wali imro'atani, bahkan aku punya dua istri, kata Sa'ad bin Ar-Rabi. Fandur a'jabuhuma ilaika fasammiha li. Lihatlah mana di antara kedua istriku yang membuat kamu suka, sebut saja namanya. Aku siap atluquha, aku siap menceraikannya. Fa idza in qadat iddatuha fatajawwajha. Jika sudah selesai masa idahnya, silakan kamu nikahi. Sampai seperti itu. Ya, betapa besar persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai seorang sahabat menawarkan salah satu istrinya untuk saudaranya. Ya, walaupun demikian, Abdurrahman bin Auf, beliau seorang sahabat yang mulia yang dididik oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kehormatan. Beliau menolak dengan halus. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika, semoga Allah memberkahi keluargamu. Wa malika, semoga Allah memberkahi hartamu. Wa aina sukuku, tolong beritahu saya di mana pasar kalian. Ya. Fadulluhu ala suki bani Qainuqa. Ya. Kemudian Sa'ad bin Ar-Rabi menunjukkan jalan ke pasar Bani Qainuqa. Ya. Kemudian diceritakan oleh Al-Imam Bukhari, fama in qalaba illa wa ma'ahu fadlun min akitin wa samnin. Tidaklah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pulang dari pasar Bani Qainuqa kecuali selalu mendapatkan keuntungan berupa keju dan margarin, karena sistemnya barter, ya. Selalu mendapatkan keuntungan keju dan margarin, ya. Dan suatu hari Rasulullah SAW datang menjenguk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kemudian bertanya, Mahyam, apa kabarmu wahai Abdurrahman bin Auf? Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, tajawwajtu, aku sudah menikah ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, kam sukta ilaiha, berapa mahar yang kau bayar kepada istrimu? Qala, Abdurrahman bin Auf menjawab, nawatun min dahabin, satu butir cincin emas. Ya, membeli orang kaya. Ya, luar biasa ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali tentang persaudaraan orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.